Dan hikmah itu yang harus dihadirkan sebelum Ramadan nanti datang pada kehidupan kita. Coba kita tanya sama diri kita masing-masing. Ada proses kita menghadirkan hati. Istihdharul qalbi. Kenapa Ramadan ini Allah hadirkan untuk saya? Saya punya teman yang umurnya lebih muda. Yang dia mungkin lebih baik daripada saya. Tapi sudah wafat duluan daripada saya. Hikmah itu salah satunya kalau dihadirkan, salah satunya apa? Oh, mungkin Allah menghadirkan hikmah Ramadan untuk kita. Karena Allah melihat kita masih banyak dosanya. Allah masih melihat banyak kemaksiatannya. Lalu Allah memberikan, ini loh kesempatan kamu untuk menebus kesalahanmu, menebus ke semua dosamu, lalu meraih pemutihan besar-besaran. Karena tidak ada satu bulan yang paling aku banyak bebaskan manusia dari api neraka, kata Allah, kecuali di bulan Ramadan. Dan itulah hikmah yang terbaik. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah materi yang sejatinya materi ini merupakan materi yang akan kita hajatkan dan kita butuhkan. Yaitu adalah bagaimana kita supaya tidak menjadi petani, dalam tanda kutip, pemulung amal yang gagal panen pada saat di bulan Ramadan. Tentunya kita paham betul. Keutamaan Ramadan adalah keutamaan yang sangat besar. Tidak usah kita nafikan bagaimana keutamaan yang dimiliki Ramadan begitu dahsyat dan begitu agung dalam kehidupan kita. Keutamaan Ramadan dikatakan oleh para ulama sebagaimana keutamaan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Keutamaan Ramadan sebagaimana keutamaan matahari di antara bintang-bintang. Dan keutamaan Ramadan sebagaimana keutamaan Rasulullah di antara para sahabat. Keutamaan yang secara meyakinkan, fix dan confirm merupakan keutamaan yang besar. Yang mana keutamaan itu tidak mampu ditandingi oleh keutamaan manapun. Memang betul ada waktu-waktu yang mendekati keutamaan Ramadan. Tapi walaupun ada waktu-waktu yang mendekati keutamaan Ramadan, tetapi sejatinya keutamaan Ramadan lebih besar daripada waktu-waktu itu. Saya tidak menafikan perkataan para ulama salaf, para ulama dahulu ketika mengatakan bulan Dzulhijjah itu juga merupakan salah satu di antara keutamaan waktu yang besar. Sampai Nabi bersabda, "Ma min ayyamin alamalu salih fiha habba ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Saya juga tidak menafikan keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Muharram, di mana bulan Muharram identik dengan bulannya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melihat secara langsung bagaimana dakwahnya dimenangkan oleh Allah ketika Fir'aun ditenggelamkan pada tanggal 10 Muharram. Walaupun bulan Dzulhijjah merupakan salah satu di antara waktu yang besar keutamaannya, walaupun bulan Muharram merupakan bulan yang memiliki keutamaan yang sangat besar, tentunya keutamaan bulan Dzulhijjah dan keutamaan bulan Muharram sekali lagi berbeda dengan keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Karena memang Ramadan sejatinya identik dengan bulannya Rasulullah SAW dan merupakan bulan yang dipilih oleh Allah, merupakan waktu yang dipilih oleh Allah penguasa alam semesta ketika menurunkan kalamnya, menurunkan wahyunya yaitu Al-Quran, dan tidaklah dipilih oleh Allah pada waktu ia menurunkan kalamnya kecuali adalah di bulan Ramadan. Makanya keutamaan Ramadan ada keutamaan yang tidak didapatkan di bulan Dzulhijjah dan di bulan Muharram. Keutamaan bulan Dzulhijjah itu, keutamaan bulan Ramadan itu adalah sampai pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Di mana kita tahu bahwasanya tidaklah pintu surga terbuka dan tidaklah neraka tertutup kecuali hanya di bulan Ramadan. Ya, padahal kita paham di dalam hadis bahwasanya pintu-pintu surga yang berjumlah 8 itu tertutup sepanjang tahun. Sampai nanti pada waktu Rasulullah SAW mengetuk pintu surga itu, barulah pintu surga itu dibuka. Tapi khusus ketika di bulan Ramadan, maka sesungguhnya ketika di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, saking begitu agungnya surga itu, saking begitu agungnya Ramadan itu, sampai surga pun membuka pintunya dan memberikan aroma ketaatan kepada penduduk bumi dengan sebuah momen ketika pintu surga itu dibuka. Dan neraka pun yang identik dengan kekejian, kemungkaran itu pun menutup diri pada waktu bulan Ramadan. Karena sungkannya mereka dengan ketaatan yang sangat dirasakan pada waktu di bulan Ramadan. Dan itu menunjukkan kepada kita besarnya keutamaan Ramadan itu luar biasa. Makanya sampai kita jumpai bahwasanya banyak orang ketika manusia itu ketika bulan Ramadan banyak yang berbenah, yang asalnya tidak menutup aurat di bulan Ramadan, walaupun terkadang setelah Ramadan itu selesai mereka kembali membuka auratnya. Semoga Allah memberikan hidayah. Tidak menutup mata bahwasanya ketika di bulan Ramadan berbagai macam program-program dibuat religius se-islami mungkin.
supaya ketika seseorang itu di bulan Ramadan itu, ketika di bulan Ramadan sereligius mungkin karena nuansa ketaatan yang dirasakan manusia ketika di bulan Ramadan, dan itu menunjukkan kepada kita itulah dahsyatnya Ramadan, dan itulah waktu yang disebut dengan prime time-nya ketaatan dari seorang manusia untuk melakukan ketaatan kepada Rabb-nya. Tidak ada satu prime time yang paling besar keutamaannya kecuali prime time itu terletak pada bulan Ramadan. Makanya kalau boleh kita mengibaratkan, kita ini adalah pedagang. Penjualnya kita ini pedagang yang menjual barang dagangan. Pembelinya adalah Allah, dan sesungguhnya alat tukarnya adalah surga. Kita ini pedagang. Maka barang dagangan kita itu adalah ketaatan kita dan ibadah kita. Pembelinya adalah Allah, alat tukarnya adalah surga seluas langit dan bumi. Karena Allah banyak sekali memisalkan perumpamaan orang yang beramal solih, berkorban untuk Allah itu sebagaimana perniagaan dan perdagangan antara manusia itu dengan Rabb-nya. Dan sesungguhnya tidak ada perniagaan yang paling menggiurkan dengan profit yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita selaku manusia, kecuali profit yang paling besar, kecuali keuntungan yang paling gede yang Allah berikan kepada setiap para pedagang yang terus membawa amal solihnya untuk dibeli oleh Allah dengan alat tukar, dengan surga seluas langit dan bumi, kecuali yaitu adalah perniagaan dan perdagangan yang dilakukan dan dikerjakan di bulan Ramadan. Saking besarnya kecintaan Allah ketika di bulan Ramadan, maka seiring dengan besarnya profit yang Allah janjikan kepada setiap orang yang mereka melakukan perniagaan di waktu bulan Ramadan. Makanya inilah yang menjadikan kita paham Ramadan itu adalah prime time. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham ketika Allah memberikan keutamaan yang besar di bulan Ramadan dengan keutamaan yang luar biasa. Bahkan surga pun membuka pintunya, neraka pun tertutup, bahkan setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seakan kita harus merenung dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi bersabda, "Faman khurima an khairiha faqad khurima an kulliha." Siapapun yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, seakan-akan mereka diharamkan dari seluruh kebaikan-kebaikan yang ada. Kalaulah mereka diharamkan kebaikan dari Ramadan. Penjelasan dan penjabarannya simpel. Kalaulah ada di antara manusia ketika Ramadan dibuka oleh Allah dengan keutamaan yang besar, surga dibuka, neraka ditutup, kok sampai ada di antara manusia kok tidak bisa memaksimalkan tilawah, ibarat kata dia tidak bisa khatam ketika di bulan Ramadan, terus di bulan mana lagi dia bisa khatam kalau di bulan Ramadan saja dia tidak bisa khatam? Kalau ada manusia di bulan Ramadan tidak mampu merubah dirinya menjadi orang yang dermawan sebagaimana Nabi, angin sepoi-sepoi diibaratkan karena saking banyaknya kedermawanan yang terbentuk dari Nabi ketika Nabi itu di bulan Ramadan. Kalau manusia tidak bisa dermawan di bulan Ramadan, terus di bulan apa lagi dia bisa dermawan kalau di bulan Ramadan pun dia tidak bisa dermawan? Kalau ada manusia yang mereka tidak bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, padahal ketika Ramadan nuansa surga begitu terasa pada kehidupan, neraka ditutup, setan dibelenggu, kok tetap tidak bisa datang ke masjid? Terus di bulan mana lagi kita bisa datang ke masjid? Kalau di bulan yang Allah memberikan seluruh komponen pendukung pun kita tidak bisa melakukan ketaatan itu. Ini yang menjadi sebuah renungan untuk kita. Ibarat kata dengan sebuah contoh yang simple, sebuah contoh yang sederhana. Kalau ada manusia di depan Ka'bah, ketika dia di depan Ka'bah, kok dia tidak mampu khusyuk di dalam sholatnya, padahal Ka'bah hanya berjarak 2 meter di hadapannya, kok dia tidak bisa khusyuk? Terus di mana lagi dia akan bisa khusyuk kalau di depan Ka'bah, yang itu merupakan bagian dari rumahnya Allah, kamu tidak bisa khusyuk, di mana lagi kamu akan bisa khusyuk? Dan itu menjadi perenungan untuk kita. Makanya inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Kalau ada seseorang ketika di bulan Ramadan, ketika Allah memberikan kesempatan kepadanya, itu tester. Siapapun yang mampu mengoptimalkan kebaikan pada waktu di bulan Ramadan, seakan-akan dia punya alasan untuk melakukan ketaatan itu di luar bulan Ramadan. Tapi siapapun yang mereka tidak mampu untuk mengoptimalkan ketaatan di bulan Ramadan, seakan-akan bisa diibaratkan, walaupun ini bukan secara otomatis, tapi bisa dikhawatirkan. Kalau kamu tidak bisa optimal dengan ketaatan di bulan Ramadan, terus di bulan mana lagi kamu akan optimal dengan ketaatan? Kalau di bulan Ramadan saja kamu tidak optimal. Ini kan menjadi perenungan. Jadi Ramadan di satu sisi adalah madrasah besar, tapi Ramadan di satu sisi adalah tester untuk kehidupan setiap manusia. Dengan rangkaian ketaatan yang Allah berikan ketika kita menginjakkan kaki di sebuah bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Maka inilah yang menjadikan kita di sisi yang lainnya juga kita khawatir. Ramadan itu bukan hanya berbicara identik dengan ketakwaan.
Ramadan itu sejatinya tidak hanya bicara identik dengan ketakwaan, tapi juga Ramadan berbicara tentang sebuah posisi yang paling kita khawatirkan dan paling kita takutkan, yaitu adalah ketika kita menjadi orang yang gagal dengan perjalanan di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya kecelakaan itu secara sederhana terbagi menjadi dua jenis. Ada celaka dalam kehidupan manusia. Kalau celaka dalam kehidupan manusia itu adalah ketika di antara manusia ada yang mengalami kecelakaan fatal di jalan, ada yang ditipu, ada yang mendapatkan kerugian, ada yang ditodong, ada yang diperkosa. Itu kecelakaan dalam definisi kehidupan manusia. Tapi ada satu lagi kecelakaan di hadapan syariat ini. Dan tahukah kita, sesungguhnya kecelakaan di hadapan Allah itu kecelakaan yang berkaitan tentang Ramadan. Makanya kita pernah menjumpai ada sebuah riwayat di mana Rasulullah SAW pernah berada di masjid, lalu beliau mengucapkan amin 3 kali. Lalu para sahabat tidak tahu apa yang diaminkan oleh Rasulullah sampai Rasulullah mengaminkan ya, hingga 3 kali, karena tidak ada suara yang terdengar sebelum Rasulullah mengaminkan itu. Para sahabat memberanikan diri untuk tanya kepada Nabi, ya Nabi, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Maka pada saat itu Rasulullah SAW menjawab, aku aminkan doanya malaikat Jibril. Para sahabat lalu bertanya, apa doanya malaikat Jibril sampai engkau mengaminkan? Ini kan berarti doa super megah ini. Karena yang mengucapkan doa malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bercerita, aku aminkan doanya malaikat Jibril. Yang pertama, ragima'an man adraka abawahi ingdal kibari falam yadkhulil jannah. Yaitu celaka sekali umatmu, wahai Muhammad, kalau ada di antara umatmu menjumpai orang tuanya sepuh, orang tuanya tua dan renta, yang harusnya itu menjadi jalan yang paling memudahkan dia memasuki surga, tapi justru dia tidak bisa masuk surga karena tidak memaksimalkan khidmah untuk birrul walidain kepada orang tuanya ketika tua dan renta. Nabi ketika mendengar ucapan malaikat Jibril yang mengatakan celaka kepada umatnya yang mendapatkan kesempatan ini tidak termaksimalkan, Nabi menyatakan persetujuan. Nabi mengatakan amin. Iya, betul itu celaka umatmu. Kalau ada di antara umatku diberikan kesempatan untuk birrul walidain kepada orang tuanya ketika tua dan renta, tapi itu pun dia tidak bisa masuk surga. Nabi menjawab persetujuan dengan mengatakan amin. Yang kedua yang aku aminkan adalah ketika malaikat Jibril berkata, ragima'an man dakhala alaihi Ramadan summa in salaha falam yughfar lahu. Celaka sekali kalau ada di antara umatku diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk di bulan Ramadan, ketika Allah memberikan banyak sekali pengampunan ketika di waktu bulan Ramadan, tetapi ketika dia masuk di bulan Ramadan sampai Ramadan itu selesai, dia tidak mendapatkan ampunan. Maka malaikat Jibril mengatakan, ragima'an, celaka sekali umatmu kalau kondisinya semacam ini. Dan Nabi menyatakan persetujuan, mengatakan amin. Dan yang ketiga adalah orang yang disebutkan nama Rasulullah SAW dan tidak berselawat kepada baginda Nabi, dan Nabi mengatakan amin. Yang menarik adalah ketika kita soroti pada poin yang kedua, kaitannya dengan tema kita. Yang kita khawatirkan adalah kalau kita tidak banyak untuk mempersiapkan apa yang harusnya kita persiapkan supaya kita tidak sampai gagal panen di saat bulan Ramadan, kita khawatir. Jangan-jangan Ramadan itu hanyalah mengulang kegagalan kita dan mengulang kecelakaan kita. Bisa jadi ada fulan, tahun lalu dia celaka, tahun ini dia celaka. Tahun sebelumnya dia celaka, tahun sebelum-sebelumnya dia celaka, dan setiap tahun hanya menjemput kecelakaan. Karena tidak ada sesuatu yang istimewa yang dia berikan ketika dia mencicipi sebuah madrasah yang bernama Ramadan. Dan perkataan itu bisa mengenai kepada siapapun. Tidak usah kita nunjuk orang, tapi sejatinya bisa jadi itu kepada kita. Jangan-jangan, kalau kata orang Semarang, jangan-jangan kita ini mengulang kecelakaan dan setiap tahun kita menjemput kecelakaan. Ketika kita tidak memberikan apa yang harusnya optimal kita berikan di dalam perjalanan menjemput sebuah prime time yang luar biasa di dalam ketaatan, yaitu di bulan Ramadan. Dan ini menjadi kekhawatiran kita. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Yang kita khawatirkan di bulan Ramadan bukanlah hanya sekadar dosanya, tapi yang kita khawatirkan di bulan Ramadan adalah jangan-jangan saya ini setiap bulan Ramadan hanyalah mengulang kecelakaan dan mengulang kecelakaan, di mana kecelakaan itu ditetapkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Bukankah mengkhawatirkan? Jadi manusia itu pada dasarnya kalau dikembalikan pada Ramadan terbagi menjadi dua.
Ada manusia yang mereka dipanggil pintu arroyan, ada manusia yang sejatinya mereka ditenggelamkan dalam kehinaan. Ketika Allah memberikan kesempatan kepadanya bulan Ramadan, pada saat Allah memberikan gerasi besar-besaran kepada setiap dosa, ada banyak manusia yang tidak menyadari, tidak memperhatikan dengan serius tentang keutamaan besar itu. Dia lalai ketika menjumpai Ramadan. Akhirnya ketika Ramadan itu selesai, tidak ada satu alasan yang menjadikan dia bisa diampuni oleh Allah, dan itulah orang yang celaka. Kalau celaka di mata manusia, kita masih santai. Celaka di sebagian manusia belum tentu celaka di mata manusia yang lainnya. Ada orang celaka di mata manusia, bisa jadi kita masih mendapatkan pertolongan. Tapi kalau kita celaka di hadapan Allah, apa yang bisa menyelamatkan kita? Dan kekuatan apa yang bisa menampik kecelakaan yang sudah ditetapkan oleh Allah sampai didoakan malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah? Itu kan sesuatu yang paling mengkhawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita khawatir. Jangan-jangan ada manusia nanti ketika di dalam pengadilan Allah, dia berharap di dalam mizan kebaikan itu ada Ramadannya. Tapi ternyata tidak ada Ramadannya. Lalu bisa jadi dalam sebuah ilustrasi menjadi sebuah perenungan, orang itu nanti berkata sama Allah, mana pahala Ramadan saya ya Allah? Saya ini Ramadan selama hidup saya 20 kali, 21 kali, 25 kali ya Allah. Kok Ramadan saya tidak ada yang nyangkut pada mizan kebaikan? Bisa jadi Allah lalu menjawab, bukankah kamu celaka di bulan Ramadan? Karena tidak ada amalan istimewa yang engkau berikan sebagaimana istimewanya Ramadan di hadapanku. Dan itu bisa mengenai kepada siapapun, tak terkecuali kepada yang menyampaikan. Na'udzubillah min dzalik. Lah itulah yang menjadikan kita khawatir. Gagalnya manusia pada bulan Ramadan itu lebih mengkhawatirkan daripada gagalnya ibadah biasa. Daripada gagalnya ibadah biasa. Kalau kita gagal pada ibadah-ibadah biasa, ibadah sunnah, mungkin tidak langsung mendapatkan otomatis status kecelakaan. Tapi kalau gagalnya kita di bulan Ramadan itu secara otomatis, status kita itu langsung menjadi orang yang celaka. Dan kecelakaan itu yang kita khawatirkan. Dan tentunya akan melahirkan penyesalan panjang. Kalau seorang petani gagal panen, mungkin dia masih punya waktu untuk merajut harapan di tahun depan dia tidak gagal panen. Kalau banyak pebisnis jatuh dan terperosok kepada kerusakan dalam bisnisnya ketika buntung dan tidak mendapatkan profit, masih ada harapan dia memperbaiki dan mengevaluasi bisnisnya yang buntung untuk melejitkan potensi untung di tahun depan. Tapi kalau seseorang sudah menjadi celaka di hadapan Allah, lalu kecelakaan itu kita bawa karena kita tidak tahu jaminan apa yang bisa menjamin kita sampai Ramadan tahun depannya lagi, bukankah itu merupakan kecelakaan yang paling mengkhawatirkan? Karena apa? Kecelakaan berkaitan tentang sebuah profit yang paling besar. Itu merupakan sebuah kecelakaan yang akan membawa penyesalan panjang. Saya ambilkan contoh. Setiap pebisnis pasti pernah mengalami kerugian di dalam merintis bisnisnya. Tapi biasanya pebisnis itu akan mengingat kerugian yang paling besar. Dia tidak mengingat kerugian yang kecil-kecil. Ada pebisnis rugi 1-2 juta, mungkin biasa. Dianggap itu lumrah dan fitrah dalam perjalanan ketika dia merintis bisnis. Tapi kalau ada pebisnis, sampai ada pebisnis, dia mendapatkan hantaman masalah pada bisnis yang dia rintis, sampai dia rugi 2 miliar, menghabiskan seluruh modal yang dia miliki. Mungkin kerugian pada bisnis itu tidak akan pernah dia lupakan sepanjang hidup. Mungkin kalau cerita, selalu cerita lagi tentang bisnisnya yang rugi 2 miliar itu. Sama, kerugian kita ketika ibadah sunnah kita tidak diterima, mungkin memang kita menyesal, tapi penyesalan itu tidak sebanding kalau seseorang itu menyesal ketika Ramadannya tidak diterima, yang secara otomatis menyebabkan seseorang itu bisa mengalami kecelakaan. Bukan di depan manusia, tapi kecelakaan di hadapan Allah. Dan itu yang paling kita khawatirkan. Hidup itu kan harus banyak untuk merenung supaya bisa menjadikan kita mawas diri. Hidup itu tidak boleh banyak berprasangka baik sama diri sendiri, tapi harus curiga sama diri kita sendiri. Karena salah satu sifat penduduk surga, kata Ali bin Abi Thalib, ketika menyampaikan kepada Hammam, kata Ali, penduduk surga itu banyak curiga kepada dirinya sendiri. Kita pun curiga, jangan-jangan Ramadan yang Allah berikan kesempatan berulang-ulang pada kehidupan kita, hanya mengulang kecelakaan dengan rotasi dan pola yang sama, dan itulah yang paling kita khawatirkan, karena akan menerbitkan penyesalan yang sangat panjang. Bukan di dunia, tapi dalam kehidupan kelak di akhirat. Lalu setelah kita memahami ini, mari kita mencoba untuk menata referensi
supaya kita tidak mengalami benturan besar pada kehidupan di akhirat karena penyesalan kita yang panjang disebabkan gagalnya kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu merupakan prime time yang besar di dalam bertransaksi kita kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus selalu menjadi referensi kita sebelum kita mendapatkan sebuah penyesalan panjang yang sebenarnya tidak perlu terjadi ketika kita memiliki sebuah referensi. Sekarang mari kita membahas apa perkara-perkara yang bisa menjadikan kita tidak sampai gagal panen di saat bulan Ramadan akan datang menjemput kita dengan sebuah harapan semoga kita dipanjangkan umurnya hingga Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Maka para ulama mengatakan yang pertama, penting sekali bagi mereka yang akan mendapati Ramadan, yaitu adalah bagaimana setiap orang yang akan menjumpai Ramadan itu memahami hikmah. Kenapa Allah masih memberikan kepadanya kesempatan untuk mendapatkan Ramadan? Hikmah itu kalau dihadirkan akan membentuk narasi, dan narasi kalau hadir akan membentuk kurikulum pada kehidupan kita. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Allah menciptakan nyamuk bagi orang kafir, buat apa nyamuk? Tapi bagi orang yang beriman ya tahu ini merupakan bagian dari hikmah Allah ketika menciptakan apapun pada kehidupan alam semesta. Kita pun harus paham. Kenapa ya Allah memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan Ramadan? Hikmahnya apa? Saya sudah melewati 2 kali pandemi, 2 tahun pandemi. Di saat kita diserang dengan virus COVID, salah satunya yang paling banyak meminta korban itu virus Delta. Kenapa kita masih sehat? Padahal mungkin gaya kehidupan kita juga nggak terlalu sehat. Mungkin juga kita sebenarnya bisa terkena penyakit itu dan bisa mematikan kita. Tapi kenapa kok masih Allah memberikan kesempatan kita untuk sehat sampai kita mencicipi Ramadan kita pada kesempatan tahun ini? Makna itu harus dihadirkan. Makanya salah satu di antara makna yang kita hadirkan kalau kita misalkan tahun ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapati Ramadan, hikmahnya adalah mungkin Allah memberikan kesempatan untuk fulan dan untuk fulan, untuk Umar minta untuk fulan, untuk fulan. Ini loh Ramadan merupakan prime time untuk menghapuskan dosa-dosa. Hapuskan dosamu di bulan Ramadan semaksimal mungkin. Karena sesungguhnya tidak ada satu waktu yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari ancaman neraka sebagaimana Allah memberikan itu ketika di bulan Ramadan. Tidak ada pemutihan paling besar-besaran yang Allah berikan di mana Allah memberikan gerasi gede-gedean kepada manusia kecuali di bulan Ramadan. Maka ketika kita memahami itu, mungkin hikmahnya adalah, oh kenapa Umar minta diberikan kesempatan Ramadan tahun ini? Supaya hikmah itu ketika kita peroleh menjadikan kita menghargai betul kesempatan Ramadan itu datang. Dan salah satu hikmah terbaik kita apa? Mungkin Allah memberikan kesempatan kita untuk bebersih sebelum jatah waktunya kita pulang. Dan tidak ada waktu yang paling tepat untuk bebersih kecuali di bulan Ramadan, di mana tingkat pembersihannya itu maksimal, bukan hanya dihapuskan dosamu, tetapi terjadi pemutihan besar-besaran di hadapan Allah. Makanya tadi saya mengatakan tidak ada satu bulan yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari ancaman api neraka itu kecuali di bulan Ramadan. Dan Allah ingin, oh Allah itu memberikan hikmah Ramadan untuk saya tahun ini, supaya saya pulang hatinya dulu sebelum berpulangnya fisik kita. Nah ini yang terkadang sering kita lalaikan. Orang yang tidak memahami hikmah terhadap satu peristiwa dan satu ketetapan yang Allah berikan kepada mereka, biasanya mereka tidak akan mampu untuk memberikan hati pada apa yang mereka dapatkan kalau maknanya tidak ada. Makna itu penting dalam setiap perkara. Makna itu harus dihadirkan dalam setiap kejadian yang terjadi pada kehidupan kita. Kenapa kita rugi? Kenapa tiba-tiba kita untung? Itu semuanya pasti memiliki hikmah. Kenapa? Mustahil bagi Allah yang memiliki sifat hakim untuk menetapkan setiap peristiwa tanpa hikmah. Itu mustahil bagi Allah. Dan hikmah itu yang harus dihadirkan sebelum Ramadan nanti datang pada kehidupan kita. Coba kita tanya sama diri kita masing-masing. Ada proses kita menghadirkan hati. Istihdharul qalbi. Kenapa Ramadan ini Allah hadirkan untuk saya? Saya punya teman yang umurnya lebih muda. Yang dia mungkin lebih baik daripada saya. Tapi sudah wafat duluan daripada saya.
Hikmah itu salah satunya kalau dihadirkan, salah satunya apa? Oh, mungkin Allah menghadirkan hikmah Ramadan untuk kita. Karena Allah melihat kita masih banyak dosanya. Allah masih melihat banyak kemaksiatannya. Lalu Allah memberikan, ini loh kesempatan kamu untuk menebus kesalahanmu, menebus ke semua dosamu, lalu meraih pemutihan besar-besaran. Karena tidak ada satu bulan yang paling aku banyak bebaskan manusia dari api neraka, kata Allah, kecuali di bulan Ramadan. Dan itulah hikmah yang terbaik. Hikmah itu kan harus selalu hadir dalam setiap peristiwa. Orang kalau tidak pernah mampu menghadirkan hikmah, sumpek dadanya. Dan akhirnya apa? Apa yang dilakukan hanya sebatas rutinitas. Bisa jadi banyak orang yang melewati Ramadan hanya sebatas rutinitas. Dan salah satu penyebab, pencetus, faktor, kenapa akhirnya Ramadan itu hanya sebatas rutinitas tahunan yang terus berulang tanpa makna yang dihadirkan pada hatinya. Ya karena maknanya nggak ada. Dia tidak paham kenapa Allah memberikan kepadanya hadiah Ramadan. Karena apa? Ramadan itu hadiah. Ramadan itu hadiah. Kalaulah para penduduk kuburan itu ditanya, pada waktu apa kalian pengen hidup kembali? Walaupun sesaat, pasti mereka pengen hidup pada saat di bulan Ramadan. Kata para ulama kan begitu. Karena mereka tahu di bulan Ramadan itu merupakan investasi yang paling cepat, di mana itu merupakan shortcut untuk menuju kepada rahmatnya Allah. Ketika Ramadan itu hadiah, itu makna yang harus dihadirkan. Supaya menghargainya itu muncul. Dan supaya kita tidak menjadi orang yang gagal panen. Petani yang paham, kenapa dia menjadi petani akan berbeda dengan petani yang hanya menjalankan rutinitas saja. Beda kalau ada petani yang betul-betul dia paham kenapa dia menjadi petani, hatinya menghadirkan makna. Ketika dia menanam, dia berikan seluruh konsentrasinya, pikirannya kepada apa yang dia tanam. Hasilnya pasti berbeda dengan petani yang hanya menjalani rutinitas. Seorang pedagang yang betul-betul paham bagaimana dia berdagang, hikmahnya apa, kenapa dia berdagang, dia tahu betul kenapa Allah menempatkan dia berdagang, dan dia betul-betul menghargai apa yang Allah berikan kepadanya, pasti akan menjadi pedagang yang betul-betul berbeda dengan pedagang yang hanya sekedar berdagang mendapatkan untung. Pernah nggak kita melihat pedagang, gerobaknya bersih banget, setiap ada kotor sedikit dilap. Mungkin dia betul-betul menghayati perdagangan itu dan bisnis yang dia jalani, walaupun cuma punya gerobak-gerobak itu dijaga betul, bersih betul, rapi semuanya. Ada pedagang yang kotor banget, seakan-akan dia tidak pernah peduli untuk membersihkan apa yang ada di gerobaknya. Dan itu dibedakan salah satunya karena makna. Yang satu punya makna ketika dia berdagang, yang satu mungkin tidak punya makna kenapa dia berdagang. Akhirnya dia menghasilkan pola yang berbeda. Saya pernah ketemu, Bapak dan Ibu, sedikit cerita. Saya pernah ketemu dengan orang yang jualan susu jahe. Gerobaknya bersih. Setiap ada netes air, dia letakkan gelas dulu, dia bersihkan dulu air. Lalu saya tanya, bersih banget mas gerobaknya? Iya Pak. Ya karena saya mencintai apa yang saya lakukan. Akhirnya maknanya jadi berbeda. Maka inilah yang menjadikan kita memahami yang pertama. Makna itu harus dihadirkan. Mari kita bertanya sama diri kita masing-masing. Umar Mita layak bertanya sama Umar Mita sendiri. Kita semuanya masing-masing bertanya sama diri kita sendiri. Kenapa ya kok saya diberikan kesempatan Ramadan tahun ini, tuh apa hikmahnya? Allah itu tidak mungkin menetapkan dan mempergulirkan sesuatu tanpa hikmah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita harus lakukan supaya kita tidak menjadi pemulung amal yang gagal, pemanen ibadah yang bobrok ataupun yang buntu. Yang kedua yang harusnya kita lakukan itu apa? Menghadirkan betul makna keutamaan yang dimiliki Ramadan. Kalau yang pertama kan makna. Yang kedua itu kita harus paham betul keutamaan Ramadan itu sebesar apa. Orang yang biasanya mengetahui tentang satu harga, maka dia akan menghargai mahalnya satu harga barang yang dia dapatkan. Contoh, karena saya tahu ini, misalkan ini baju ini harganya 2 juta. Ini nggak sampai 2 juta, ini murah. Kalau misal ini harganya 2 juta, saya akan menghargai baju ini. Setiap ada noda sedikit, saya langsung bersihkan dan saya langsung cerewet. Mungkin sama istri saya langsung dibersihin, ya Bu, ini baju ada nodanya. Ada nodanya. Saya ketika tahu bahwasanya gadget ini mahal, maka saya akan menghargai. Berusaha untuk tidak jatuh, tidak lecet, dan tidak berkurang fungsinya. Sebagaimana gadget itu mahal harganya. Mengetahui sesuatu akan harganya menjadikan kita respect untuk menghargai perkara itu. Sama Ramadan itu, kenapa banyak orang yang meremehkan dan akhirnya ketika dia meremehkan menimbulkan sebuah pola Ramadan itu
disikapi apa adanya dan ala kadarnya dan akhirnya gagal di bulan Ramadan? Ya karena tidak paham harganya. Tentunya kita paham ya, orang yang menjalani Ramadan itu terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Orang yang menjalani Ramadan terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Ya. Yang pertama, ada orang yang menjalani Ramadan itu biasa aja. Tidak ada satu rasa senang, gembira pada hatinya. Biasa banget. Orang semacam ini tentunya kalau boleh kita menasihati untuk diri kita masing-masing. Kalau ada orang semacam ini, dia patut bertanya sama Allah. Dosa saya apa ya kok saya sampai tidak bisa merasakan bahagianya Ramadan ketika datang. Karena apa? Ramadan itu surga. Kok sampai orang tidak senang dengan datangnya surga ketika dibuka pintunya? Maka dia patut bertanya sama Allah, dosa apa yang menjadikan dia tidak bahagia Ramadan itu datang. Ada klasifikasi manusia yang kedua. Klasifikasi manusia yang kedua itu apa? Ada manusia yang mereka senang dengan datangnya Ramadan, lalu semangat. Semangatnya bertahan pada 7 hari yang pertama. Setelah itu grafiknya turun drastis, terus sampai Ramadan itu selesai. Dia senang datangnya Ramadan, tapi dia juga senang dengan datangnya bulan Syawal. Ini ada yang kedua. Ada klasifikasi yang ketiga. Manusia yang mereka itu senang dengan datangnya Ramadan, lalu dia bertahan pada semangatnya pada 7 hari yang pertama, atau 8 hari pertama, atau 10 hari yang pertama, lalu turun grafiknya, turun ke bawah. 10 hari yang terakhir naik, tapi hanya pada malam-malam ganjil. Pada malam ganjil 21, 23, 25, dia hadir untuk Allah. Tapi ketika malam genap, dia hilang entah kemana. Padahal kalau boleh kita menasihati diri, Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan, Rabb yang kita sembah di malam ganjil sama dengan Rabb yang kita sembah di malam genap. Kenapa harus dibedakan? Kan semuanya sama. Ada yang keempat. Yang keempat itu apa? Yaitu orang yang menjalani Ramadan semangat, dan semangatnya semakin tinggi ketika semakin mendekati akhirnya. Dan itulah orang yang sebenarnya Masya Allah, mereka lah yang panen dengan keutamaan Ramadan. Kenapa? Imam Ibnu Rajab itu berkata, kalau Ramadan itu dibagi menjadi 10 hari ada 3. 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. Kalau orang Ramadan pada 10 hari yang pertama diterima, dijadikan Ramadan dia pada 10 hari yang kedua, semangatnya itu lebih besar daripada 10 hari yang pertama. Min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan setiap kebaikan itu melahirkan kebaikan yang lebih besar setelahnya. Kalau ada orang pada 10 hari pertama dan 10 hari yang kedua dia diterima sama Allah, maka akan melahirkan kekuatan yang lebih besar lagi pada 10 hari yang terakhir. Pada 10 hari yang terakhir itu semangatnya lebih besar daripada 20 hari yang pertama. Itu berarti Ramadannya diterima. Makanya Rasulullah semangatnya pada 10 hari yang terakhir berbeda dengan semangat pada 20 hari yang pertama. Pada 10 hari yang terakhir syadda mizarahu. Dia mengencangkan sarungnya, tidak mencampuri istri-istrinya. Bahkan mencampuri istrinya yang merupakan mubah pun ditinggalkan oleh beliau. Membangunkan keluarganya lebih pagi. Aiqadha ahlahu wa ahya lailahu, dan membangunkan malam itu begitu panjang. Dan itu dilakukan Nabi lebih maksimal ketika pada 10 hari yang terakhir. Itu menunjukkan bahwasanya ada klasifikasi manusia. Kalau Ramadan 10 hari yang pertama dijadikan semangatnya pada 10 hari yang kedua lebih besar. Kalau ini yang kedua diterima sama Allah, dijadikan pada 10 hari yang terakhir itu kekuatannya lebih besar. Kita kan pingin bahwasanya setiap Ramadan yang kita lewati bertahan ketaatan kita sampai hari yang terakhir. Supaya kita tidak gagal panen ketika Ramadan itu datang. Lah bagaimana? Yang kedua, pahami harganya Ramadan. Keutamaan Ramadan itu besar. Yang mengetahui tentang harga keutamaan sesuatu, maka dia akan menghargai perkara itu. Dia akan menghargai keutamaan itu. Dan itu yang kita harus mengerti. Nah sekarang kita bicara, keutamaan Ramadan itu apa sih Ustaz? Keutamaan Ramadan banyak, tapi setidaknya saya mau bicarakan setidaknya dari beberapa poin atau 2 poin saja. Supaya ketika ini kita hadirkan Ramadan ini dengan makna keutamaan yang dimiliki Ramadan, menjadikan kita akhirnya betul-betul bersuka cita ketika Allah memberikan hadiah termahal pada kehidupan manusia. Itu hadiah termahal setelah hidayah, setelah keikhlasan, diberikan kesempatan kita untuk memasuki madrasah Ramadan. Apa itu keutamaan Ramadan yang harus dihadirkan untuk lahir pada hati dan jiwa pikiran kita? Yang pertama, keutamaan Ramadan adalah sesungguhnya keutamaan Ramadan akan kita pahami kalau kita merenungkan sebuah riwayat yang datang dari Tolhah. Tolhah itu berada di Madinah. Lalu banyak orang datang ke Madinah dan menyatakan keislaman kepada baginda Nabi SAW. Ada 2 orang yang datang dari Yaman.
menyatakan keislaman kepada Rasulullah SAW. Dan dua orang ini bersahabat dan kemana-mana bareng. Dua orang ini bersahabat kemana-mana bareng. Dan itu menarik perhatian banyak orang, salah satunya Tolha. Selalu melihat dua orang ini selalu datang bersama-sama kemanapun, karena mereka bersahabat kental. Sampai ada satu peperangan jihad. Dua-duanya ngikutin peperangan, yang satunya meninggal di dalam peperangan. Itu. Yang satunya masih hidup, masih selamat. Dan hidup sampai 1 tahun ke depannya. Setelah 1 tahun ke depannya, barulah sahabat ini meninggal dunia. Itu pun bukan di peperangan. Dua orang bersahabat ini akhirnya dua-duanya mereka meninggal dunia. Yang menarik perhatian Tolha adalah Tolha itu pernah bermimpi, dalam satu mimpinya menjumpai dan mendapati dua orang bersahabat ini di dalam mimpinya. Di depan sebuah tempat yang sangat indah. Yang disebut Tolha dengan kata surga. Karena saking indahnya tempat itu. Yang menarik di tempat itu selalu ada panggilan orang untuk masuk ke dalamnya. Yaitu masuk ke dalam surga. Tolha sempat berpikir, ini yang pasti masuk pertama kali di antara dua orang yang bersahabat ini adalah sahabat yang pertama kali meninggal di peperangan mati syahid. Ternyata ketika surga itu yang dilihat di dalam mimpinya Tolha memanggil nama, yang dipanggil pertama kali bukan sahabat yang meninggal di peperangan, tapi sahabat yang meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama. Yang meninggalnya bukan di peperangan, tapi meninggalnya 1 tahun setelah yang pertama. Setelah dia masuk ke dalam surga itu lama sekali, barulah ada panggilan yang kedua. Siapa panggilan kedua? Sahabat yang meninggalnya gugur di peperangan yang meninggal 1 tahun sebelumnya. Tolha kaget dong melihat kejadian itu. Karena menurut pikiran Tolha, harusnya yang masuk surga pertama kali adalah sahabat yang gugur di peperangan. Karena keutamaan mati syahid. Ketika Tolha bangun, beliau menanyakan isi mimpinya kepada banyak orang. Dan Tolha tidak banyak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sampai akhirnya sampai ke telinga Rasulullah SAW. Ketika sampai ke telinga Rasulullah SAW, maka pada saat itu Rasulullah memanggil Tolha dan bertanya kepada Tolha, apa yang menjadikan kamu merasa asing atau merasa penasaran dengan apa yang kamu jumpai di dalam mimpi, wahai sahabat Tolha? Lalu sahabat Tolha mengatakan, ya Rasulullah, gimana aku tidak merasa asing ya Rasulullah? Gimana aku tidak merasa penasaran? Ada sahabat yang bersahabat 2 orang, yang satu gugur di peperangan, yang satu gugur 1 tahun setelahnya. Dan itu tidak meninggal di peperangan. Ternyata ada panggilan di surga. Ternyata yang dipanggil pertama kali ke surga adalah sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya, yang meninggalnya bukan di peperangan. Setelah sekian lama barulah yang dipanggil sahabat yang meninggalnya gugur di peperangan. Karena harusnya yang masuk surga pertama kali itu sahabat yang gugur di peperangan ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya dari sahabat yang pertama, dia mendapatkan tambahan waktu 1 tahun, wahai Tolha? Betul ya Rasulullah. Dalam 1 tahun itu ada tambahan sholat? Betul ya Rasulullah. Dalam tambahan 1 tahun itu ada 1 Ramadan ya Rasulullah. Ya Tolha? Betul ya Rasulullah. 1 Ramadan dan tambahan sholat itulah yang menjadikan derajatnya ditinggikan oleh Allah daripada sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya di peperangan. Riwayat itu menyentak kita kan? Riwayat itu memberikan kepada kita sebuah kejut. Kejut itu mengagetkan gitu. Kalaulah 1 Ramadan saja bisa membedakan derajat manusia mukmin dengan manusia mukmin, setinggi itu perbedaan mereka di surga karena 1 Ramadan yang membedakan. Bahkan yang gugur di peperangan itu pun masih dikalahkan keutamaannya dengan sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya ketika mendapatkan tambahan sholat dan tambahan Ramadan. Kita nggak bisa membayangkan kalau tambahan Ramadannya bukan hanya 1 tapi 2, 3. Loh, setinggi apa Allah itu akan memberikan keutamaan bagi manusia kalau mereka mendapatkan tambahan Ramadan dan mereka memaksimalkan ketaatan di bulan Ramadan. Setinggi apa nanti Allah akan memberikan manusia itu pahalanya. Ini yang menjadikan kita paham betul. Ini kalau kita tahu, akhirnya apa? Jangan pernah menganggap remeh Ramadan. Karena Allah tidak pernah menganggap remeh. Jangan anggap Ramadan itu sebelah mata. Karena Ramadan itu memang tidak sebelah mata. Kalau kita paham harganya Ramadan semahal ini dari hadiah yang Allah berikan untuk kita, kalau Allah panjangkan kita sampai di Ramadan, hadiah ini tuh tidak setiap orang dapat. Kalau orang yang gugur di peperangan saja direndahkan derajatnya dibandingkan dengan orang yang meninggal 1 tahun setelahnya ketika mereka mencicipi tambahan 1 Ramadan, berarti kita betul-betul paham. Ini merupakan luar biasa prem-temnya ketaatan yang dilakukan manusia di bulan Ramadan.
Ini yang pertama. Yang kedua, mengetahui harganya Ramadan itu apa yang kedua? Yang kedua adalah ketika kita mendapati perkataan dari Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Qudamah, salah satu amal la tuzanu bihil mizan, ada 3 amal. Yang mana 3 amal ini kalau ditimbang di dalam mizan, hampir mizan itu jebol, tidak kuat menahan. Karena saking beratnya pahala yang dikandung pada 3 amal ini, saking mizan itu tidak kuat. Padahal mizan itu kalau diletakkan dunia dan seisinya itu masih besaran mizan. Tapi ternyata dahsyatnya mizan itu tidak bisa menandingi dahsyatnya 3 amal. Kalau 3 amal ini diterima, kata Ibnu Qudamah. Apa 3 amal ini yang apabila diletakkan di dalam mizan itu, hampir mizan itu tidak kuat. Walaupun mizan itu megah dan luar biasa besar. Kata Ibnu Qudamah ada 3. Pahala orang yang sabar. Pahala orang yang sabar itu Masya Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang sabar itu tidak ada batasannya. Yang kedua, memaafkan orang yang mendolimi dan tetap berbuat baik. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang memaafkan dan tetap berbuat baik, maka pahalanya langsung diberikan oleh Allah. Itu gede betul pahalanya itu. Ya. Yang ketiga, yaitu adalah orang yang mereka mendapati Ramadan, lalu amalan yang mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah karena berkualitas. Dia memberikan yang istimewa, dia tidak memberikan recehan. Ketika dia memberikan yang istimewa dan yang berkualitas, maka Allah menerimanya. Dan amal yang diterima di bulan Ramadan itu hampir-hampir mizan itu jebol untuk menanggungnya. Makanya dikatakan di dalam satu riwayat kan, was-shaumu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi dikatakan was-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang menggantinya langsung. Kenapa Allah itu memberikan sifat puasa itu langsung kepada dirinya? Karena saking besarnya kecintaan Allah kepada puasa. Dan para ulama sebagian itu mengatakan, kenapa puasa itu dinisbatkan langsung kepada Allah? Karena orang kalau tidak karena Allah tidak bisa puasa. Sholat tidak dinisbatkan langsung kepada Allah. Sedekah tidak langsung dinisbatkan langsung kepada Allah. Tapi puasa dinisbatkan langsung oleh Allah kepada dirinya langsung. Was-shaumu li. Puasa itu untuk. Kenapa begitu, Ustaz? Karena besarnya cinta Allah kepada puasa. Yang kedua, karena orang kalau tidak, karena Allah dia tidak bisa puasa. Orang itu kalau puasa, dia punya 1001 tempat untuk membatalkan puasanya tanpa ketahuan orang. Tapi kenapa orang tidak ada yang mau membatalkan puasanya itu walaupun tidak ada orang yang menyadari kalau dia sudah membatalkan puasa? Karena dia tahu dilihat oleh Allah. Itu yang menjadikan puasa itu istimewa. Dilanjutkan hadis qudsinya, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang menggantinya langsung. Dan ketika Allah menyebutkan bahwasanya Allah yang menggantinya secara langsung, Allah tidak pernah menyebutkan berapa kali lipat Allah itu akan melipat gandakan. Makanya sampai Syekh Utsaimin itu menerangkan kepada kita, kenapa Allah merahasiakan amal yang dilakukan di bulan Ramadan? Karena saking gedenya pahala yang menanti. Biasanya tuh kalau hadiahnya mahal, disembunyikan sama Allah. Disembunyikan oleh manusia. Tapi kalau hadiahnya murah, biasanya diceritakan. Maka hadiah Ramadan itu saking gedenya, dirahasiakan oleh Allah. Makanya kalau kita baca Quran, satu hurufnya 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan dengan kelipatan yang lebih besar. Dengan kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Kita kalau sedekah dilipat gandakan 700 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan dengan kelipatan yang Allah tahu. Hanya Allah yang tahu. Kalau kita zikir pagi, keutamaannya sebagaimana membebaskan 4 budak. Itu di luar bulan Ramadan. Pas di bulan Ramadan dilipat gandakan dengan kelipatan yang jauh lebih besar. Hanya Allah yang tahu. Coba kalau kita sudah tahu kayak gitu, apakah kita nanti akan apa adanya dan ala kadarnya? Yang akhirnya berujung kepada gagalnya kita untuk panen di bulan Ramadan. Orang gagal panen Ramadan itu karena tidak pernah menghargai harga mahalnya Ramadan itu kalau sudah diberikan kesempatannya kepada kita. Kemudian yang ketika waktu kita yang terbatas, ini sebenarnya materi sangat panjang, 2 jaman lebih. Tapi karena waktu jualah yang membatasi, kita menyampaikan yang singkat-singkat. Yang ketiga, tentunya yang paling penting juga ketika kita supaya tidak gagal Ramadan itu adalah jagalah hati. Banyak orang yang mampu menahan lambung, menahan kerongkongan dari lapar, perih, dan haus. Tapi ternyata tidak mampu menjaga hatinya. Dia penuh dengan hasad, dia penuh dengan dengki, dia menyimpan dendam ketika di bulan Ramadan. Mungkin kamu menyelesaikan Ramadan. Tapi kalau kamu memelihara penyakit hati ketika di bulan Ramadan, orang yang memelihara dengki dan penyakit-penyakit hati di bulan Ramadan, hasad dan lain sebagainya, itu kayak gali lubang tutup lubang. Antara yang dia dapatkan dengan apa yang dia korbankan tidak sebanding.
Makanya salah satu di antara yang disampaikan oleh Syekh Shinqiti adalah kepada kita, siapapun yang melewati Ramadan, maka hendaklah dia adalah orang yang senantiasa berkomitmen menjaga hatinya. Kalau memang sosial mediamu hanya membuatmu hasad, banyak ngomongin orang, banyak komentar orang, matikan sosial mediamu ketika pas Ramadan. Kalau memang mata kita yang menjadi gerbang pertama kita hasad dan dengki sama orang dan suka membandingkan orang, lebih baik tidak usah banyak ngelihat ketika kita di bulan Ramadan. Karena apa? Penyakit hati itu terlalu banyak melihat, terlalu banyak mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada banyak manfaatnya. Orang yang melakukan Ramadan tapi membiarkan penyakit tumbuh pada hatinya itu sebagaimana dia menanam pohon tetapi membiarkan rayap mengerumuni kayunya tersebut. Orang yang menjalin Ramadan tapi tidak ada komitmen menjaga hatinya itu sebagaimana dia biarkan gula dikerubuti dengan semut. Segala sesuatu ada perusaknya dan tidak ada perusak yang paling cepat kecuali penyakit hati. Banyak orang yang ketika Ramadan itu akan datang membersihkan rumahnya, membersihkan masjidnya. Tapi ternyata sedikit sekali di antara manusia yang membersihkan hatinya sebelum Ramadan itu datang. Padahal ini penting sekali. Mintalah kepada Allah sebelum Ramadan itu datang, kebersihan hati. Karena yang merusak Ramadan itu bukanlah hanya makan dan minum, bukan hanya jima. Tapi yang termasuk salah satu fundamental merusak Ramadan adalah itu adalah penyakit-penyakit hati yang kita biarkan. Hasad, dengki, prasangka yang buruk, ngeliatin orang. Sudah, kurangi melihat. Matikan sosial media kalau memang kita ingin untuk menjaga Ramadan kita. Semakin bersih hati kita ketika tidak banyak melihat, tidak banyak mendengar. Semakin mudah kita panen. Dengan panen besar ketika Ramadan itu selesai. Barakallahu fikum, mungkin hanya 3 yang kita sampaikan. Setidaknya mewakili dari banyak poin yang sebenarnya menjadi penting untuk kita. Menghadirkan makna, mengetahui mahalnya Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Dan bagaimana komitmen kita menjaga hati. Itu merupakan bagian dari sebuah upaya supaya kita tidak gagal panen ketika Ramadan datang. Semoga yang menyampaikan adalah orang yang tidak gagal panen. Semoga siapapun yang hadir pada kesempatan hari ini pun tidak gagal panen dengan Ramadan yang akan Allah berikan kepada kita, dan semoga kita dipanjangkan ketaatan dan umur kita sampai Ramadan itu datang kepada kita.